wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sisi di rumah Karena apa? sakit. Kita doakan semoga segera sembuh ya. Jadi hari ini Bapak akan mengajak kalian terkait materi penerimaan tamu. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar terkait pengertian penerimaan tamu. Hari ini kita akan belajar terkait prosedur penerimaan tamu, etika penerimaan tamu, dan nanti akan mengerjakan proyek terkait alur penerimaan tamu yang berbeda. Kalian pernah nggak sih melihat petugas resepsionis menerima tamu? Hal apa yang dilakukan terlebih dahulu? Menyapa, betul banget. Yang lain? Menyambut. Di sini ada yang punya pengalaman nggak? Pengalaman guru atau pengalaman baik ketika berkunjung ke suatu kantor atau hotel lalu bertemu dengan resepsionis? Mbak Jessica pernah? Di mana? Di bank. Oh, di bank. Iya. Itu berarti pengalaman baik ya? Baik sekali. Dulu Bapak juga pernah mendapat pengalaman yang baik ketika acara suatu hotel table manner. Jadi ketika Bapak bertanya, Pak ini ada acara di sini, ruangnya sebelah mana ya? Terus oleh resepsionis itu ditunjukkan dengan baik, sopan dan ramah. Itu merupakan pengalaman baik yang dialami oleh Bapak. Nah, materi penerimaan tamu ini juga berkaitan dengan materi komunikasi di tempat kerja. Ada yang tahu nggak kenapa ini berkaitan dengan komunikasi di tempat kerja? Materinya berkaitan karena ketika resepsionis menerima tamu, tentunya kan ada suatu komunikasi. Nah, itu secara tidak langsung materi ini berkaitan dengan komunikasi di tempat kerja, seperti resepsionis itu menyapa, menyambut, itu kan pasti menggunakan komunikasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada dua, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis prosedur penerimaan tamu, lalu yang kedua, peserta didik mampu untuk menyusun alur penerimaan tamu. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan melakukan perintah untuk menguji kemampuan kalian ya. Silakan scan. Baru 4 orang, kurang. Sudah semua ya? Kita langsung mulai saja. Seorang resepsionis langsung mempersilakan masuk seorang tamu ke ruang pimpinan tanpa konfirmasi karena tamu sudah sering datang. Apakah sudah benar? Semua menjawab jawaban salah ya. Nah, betul semua. Yang tersempat ada Mbak Ayu. Tepuk tangan Mbak Ayu. Berarti Mbak Ayu ini sudah tahu lah sedikit-sedikit terkait materi pada hari ini. Lanjut terkait materi prosedur penerimaan tamu. Yang pertama adalah menyambut tamu dengan salam dan sikap ramah. Mengapa kita harus menyambut tamu dengan salam dan sikap ramah? Karena ketika kita menyambut dengan salam, tentunya tamu akan mendapatkan kebahagiaan sendiri karena sudah disambut oleh kita. Lalu menanyakan tujuan kedatangan secara sopan. Kita bertanya, apakah ada yang bisa dibantu Bapak? Mau kemana Bapak? Lalu yang ketiga, mencatat identitas dan kebutuhan tamu dengan
menulisnya di buku tamu atau dengan komputer, yaitu sistem digital. Lalu yang keempat, menghubungi pihak terkait atau mengarahkan tamu ke ruang yang dituju. Misal mau ketemu pimpinan, jadi mengarahkan langsung ke ruang pimpinan. Lalu yang kelima, memberikan informasi tambahan, misalnya waktu tunggu atau fasilitas yang disediakan oleh kantor atau sebuah perusahaan. Lalu yang keenam, menutup interaksi dengan ucapan terima kasih. Terima kasih Bapak telah berkunjung ke kantor kami, misalnya seperti itu. Lalu etika penerimaan tamu. Jadi yang pertama yaitu penampilan rapi. Jadi seorang resepsionis itu harus berpenampilan rapi, rambutnya disisir. Jika perempuan menggunakan hijab yang rapi. Lalu yang kedua, senyum dan salam. Jadi seorang resepsionis harus selalu senyum. Senyum dan salam adalah sesuatu yang sangat mudah namun efeknya sangat bermakna. Yang ketiga, menggunakan bahasa sopan. Menggunakan bahasa Indonesia, jangan menggunakan bahasa Jawa ya, karena tidak semua orang itu bisa bahasa Jawa. Lalu yang keempat, sikap tubuh positif. Yang kelima, ramah, dan yang keenam, profesional. Jadi seorang resepsionis itu harus tetap profesional apapun keadaannya. Nah, Bapak ada pertanyaan untuk kalian nih. Mengapa tamu saat bertemu pimpinan sebaiknya membuat janji terlebih dahulu? Ada yang bisa menjawab? Mbak Anida? Karena agar menghargai waktu pimpinan dan juga memudahkan untuk persiapan. Memudahkan untuk persiapan. Betul banget Mbak Anida. Tepuk tangan Mbak Anida. Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar penerimaan tamu berjalan dengan efektif? Ada yang bisa menjawab? Mbak Najwa. Jadi ada cara untuk menerima tamu dengan efektif itu seperti membuat alur penerimaan tamu yang baik. Membuat alur penerimaan tamu yang baik. Betul banget Mbak Anida. Mbak Najwa. Maaf ya, saya belum hafal. Membuat alur penerimaan tamu. Nah, pas sekali hari ini kita akan mengerjakan proyek yaitu membuat yang pertama menganalisis ada masalah, nanti Bapak bagikan kertas, nanti ada masalahnya, lalu kalian identifikasi. Lalu yang kedua membuat follow chart alur penerimaan tamu. Jadi di sini Bapak akan membagi kelompok menjadi dua. Mbak Puspita bisa geser ke sini agak gitu. Jadi di situ kan ada beberapa soal ya. Yang pertama mengidentifikasi. Jadi kalian mengidentifikasi masalah yang ada di soal tersebut, lalu menganalisis mengapa kalian menggunakan masalah tersebut. Dan yang ketiga membuat alur sederhana penerimaan tamu. Dan yang terakhir membuat follow up alur penerimaan tamu yang baik. Bapak akan ngasih waktu kalian untuk mengerjakan dan berdiskusi. Usahakan semua berdiskusi ya, jangan ada yang cuma numpang nama doang. Semua harus ikut berdiskusi. Nomor satu ada yang usaha. Ada yang kelurahan? Tidak ada. Kelurahan. Nomor dua ada yang usaha? Nomor dua ada yang usaha? Belum ada. Sepertinya sudah benar-benar semua ya, nggak ada yang kesusahan sama sekali. Alhamdulillah ya. Baik, mungkin waktunya cukup.
Silahkan pertama kelompok 2 bisa maju semua untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami. Jadi di sini masalah utama yang kami temui itu ada ketidakadaan catatan identitas kamu, kemudian kamu juga langsung masuk ke ruang pimpinan tanpa prosedur. Dan untuk analisis masalah, yang pertama kelompok kami itu menganalisis yang pertama ada kurangnya prosedur standar penerimaan tamu, kemudian petugas resepsionis tidak menjalankan fungsi pengawasan dan Lalu upload sederhana penerimaan tamu dalam bentuk flowchart yang komponen salam dan sapaan. Contohnya seperti selamat pagi, ada yang bisa saya bantu. Lalu untuk komponen menanyakan tujuan itu contohnya untuk Bapak ada keperluan dengan siapa. Lalu komponen mencatat identitas itu ada nama, instansi, nomor kontak. Lalu komponen mengarahkan tamu itu menghubungi pimpinan atau staf terkait lalu mengantar tamu. Dan komponen ucapan terima kasih contohnya seperti terima kasih sudah berkunjung, semoga lancar urusan. kemudian apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya nggak? Baik, jika tidak ada langsung silakan untuk kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan. Ada kelompok 1 bisa maju. Jadi kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerimaan tamu. Yang pertama, info kantor seorang tamu datang tanpa janji, kemudian langsung menuju pimpinan tanpa dicatat identitasnya. Teruskan lima diminta utamanya yaitu tidak ada pencatatan identitas kamu dan juga kamu langsung masuk ke ruang pimpinan tanpa prosedur. Untuk alur penerimaan tamunya, yang pertama itu dimulai dengan salam dan juga sapaan seperti selamat pagi, siang, kemudian ada yang bisa saya bantu seperti itu. Selanjutnya ada kita tanyakan tujuannya apa seperti bapak atau ibu ada keperluan dengan siapa seperti itu. Terus ada catatan identitas seperti nama, instansi serta nomor kontak. Dan selanjutnya ada mengarahkan tamu. Contohnya seperti menghubungi pimpinan atau staf terkait lalu mengantar tamu. Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan kelompok 2 kepada kelompok 1? Nah, belum ada ya sudah disebut saja. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, jadi kesimpulan proyek pada hari ini itu kalian itu untuk menganalisis masalah yang terjadi. Betul banget dari kelompok 2 tadi yang pertama contohnya tidak ada pencatatan identitas kamu, lalu juga kamu langsung masuk ke ruang pimpinan tanpa prosedur, ini adalah sebuah masalah. Lalu alasan mengapa masalah tersebut, yang pertama kurangnya prosedur standar kalau menerima tamu, lalu petugas resepsionis tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Ini betul banget ya dari kelompok 2. Lalu juga
flowcard yang dibuat oleh kelompok 1 terkait alur penerimaan tamu juga sudah betul, sudah baik. Alhamdulillah kalian sudah bisa untuk mengerjakan proyek hari ini dengan baik dan benar. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, untuk pembahasan pada hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak Jessica? Ya, baik Bapak, saya izin bertanya, apa perbedaan prosedur dan alur itu seperti apa Bapak? Apa perbedaan prosedur dan alur dalam penerimaan tamu? Iya. Nah, Bapak akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang mau menjawab. Apakah ada yang mau menjawab? Mbak Ayu, silakan. Jadi perbedaannya kalau prosedur itu adalah serangkaian aturan standar tata cara yang harus diikuti oleh petugas, sedangkan alur itu adalah rangkaian langkah-langkah yang dilalui mulai dari tamu yang datang sampai tamu itu. Betul banget ya. Secara singkatnya, prosedur adalah suatu tata cara, suatu aturan. Lalu jika alur adalah langkah-langkah nyatanya ketika dilakukan oleh seorang resepsionis. Nah, untuk menguji kemampuan kalian dalam menerima materi dari Bapak, silakan untuk men-scan. Kita akan melakukan post test untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Sudah di-scan? Baru 4 yang masuk, kurang 4 orang. Nah, orang 7, kurang 1. Ada kendala? Sudah. Kita mulai ya. Seorang resepsionis menerima tamu tanpa menanyakan tujuan, tidak mencatat identitas dan langsung mengarahkan ke ruang pimpinan. Seharusnya yang benar adalah kalian bisa mengklik jawaban A, B, C ataupun D. Bersisa 15 detik. Semua sudah menjawab ya. Semua menjawab menanyakan tujuan kedatangan dan mencatat identitas selalu mengarahkan sesuai prosedur. Betul semua ya, alhamdulillah. Juara 1 Mbak Ayu lagi. Tepuk tangan Mbak Ayu. 2 jempol untuk Mbak Ayu. Refleksi, apakah yang bisa merefleksikan hari ini kita belajar apa saja? Mbak Puspita, silakan. Berarti kita sudah membahas etika dan pembinaan tamu yang baik seperti apa dan juga etika-etika yang memperhatikan penerimaan tamu. Betul banget ya. Hari ini kita sudah belajar terkait prosedur dan etika penerimaan tamu yang baik dan benar. Jadi kesimpulannya adalah alur penerimaan tamu adalah proses penting untuk menjaga kualitas layanan agar sesuai dengan SOP, dilakukan dengan ramah, sopan, dan teratur agar tamu merasa dihargai serta mendapat layanan sesuai kebutuhan. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan bermain role play terkait flowcard yang telah dibuat, yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1 ada. Lalu alhamdulillah kita juga
telah mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis prosedur penerimaan tamu. Ini dibuktikan dengan kalian sudah bisa mengerjakan post-test yang Bapak beri. Lalu yang kedua, menyusun alur penerimaan tamu. Kalian juga sudah bisa membuat follower singkat terkait alur penerimaan tamu yang baik dan benar. Nah, terakhir, Bapak ada motivasi untuk kalian. Jadi, sambutlah tamu dengan ramah dan baik, karena sikap Anda adalah cerminan dari sebuah perusahaan. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila Bapak ada salahnya, Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lepas ini artinya yang mati siapa lagi? Anida, Bu. Anida.